Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes suara dulu ya Bunda. Suara saya kedengeran nggak ya? Ya, Waalaikumsalam. kedengeran. Waalaikumsalam. Pak Mawar juga udah standby ya? Iya. Iya. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasti udah kenal saya ya. Saya Titi yang akan jadi moderator selama sharing kita berlangsung. Nah, sharing ini sebagai salah satu bahan materi dari kelas Berbenah Batch 3. Ya. Kita mulai. Silakan, Mbak Mawar. Iya. Gimana Bunda-Bunda setelah beberapa hari ya, 4 hari kalau nggak salah ya, apa 5 hari ya, kita mulai kelas. Kira-kira ada yang bingung atau ada yang ingin ditanyakan? Sebenarnya kalau beberes itu intinya adalah kita kenali diri kita dulu, apa yang benar-benar kita butuhkan, mengenai barang-barang yang kita butuhkan untuk kehidupan sehari-hari, untuk keluarga gitu ya, kita benar-benar kenali. Dari situ kita akan ketahuan nih, oh ya ternyata barang tertentu itu ada yang nggak kita perlukan, sebenarnya nggak perlu ada di rumah gitu kan. Itu juga nanti dari pengenalan itu, pengenalan diri itu tuh nanti jadi dasar kita juga buat sortir barang atau decluttering gitu. Setelah itu baru kita planning ya, planning mau beresin yang mana dulu gitu kan, terus keluarin semua barang, baru kita sortir-sortir, mana yang sekiranya masih diperlukan atau enggak gitu ya, bisa diberikan yang tidak diperlukan bisa diberikan kepada orang lain, didonasikan, atau dijual, atau dibuang gitu. Nah sebenarnya ada dua hal yang perlu teman-teman pegang gitu ya, ketika beberes itu jangan sampai kita pegang terus mindset yang pertama, sayang gitu kan. Sayang barangnya nih masih nggak tahu mau dipakai apa enggak, tapi aku merasa sayang mau buang barangnya. Nah, itu sebenarnya itu juga bakalan menghambat proses beres-beres teman-teman gitu. Nah, gimana sih caranya biar nggak terlalu merasa sayang banget sama barangnya gitu. Nah, setiap barang itu tuh memang memiliki fungsi ya gitu. Kita bisa sayang sama barang, tapi apakah berguna di dalam rumah kita atau enggak gitu. Kalau misalkan enggak, mungkin dia lebih berguna, lebih bermanfaat di rumah orang lain gitu. Teman-teman bisa ucapkan terima kasih gitu kan kepada barangnya, misalkan nih barangnya AirPods gitu kan. Wah aku nggak terlalu pakai ini gitu kan, makasih ya udah kasih aku apa namanya, kesenangan, hiburan dan lain sebagainya. Kayaknya kamu bakalan lebih berguna di rumah orang lain, jadi aku kasihin ke adik aku ya gitu. Contohnya seperti itu. Nah yang kedua adalah tidak menyadari ruang ruang yang ada untuk menyimpan barang. Nah aku lihat-lihat sih dari masalahnya teman-teman itu ada beberapa yang kayak barangnya banyak tapi rumahnya kecil gitu. Nah itu kita latih mindfulness mengenai ruangan ya. Jadi ketika kita membeli sesuatu itu sambil kita latih, oke aku beli barang satu, besarnya sekian gitu. Tapi ada nggak tempat untuk menyimpan? Kalau nggak ada, itu jangan kita paksakan untuk membeli atau kalau misalkan memang kita butuh banget dan ruangannya nggak ada, kita bisa keluarkan barang yang ada di rumah. Maksudnya kita pegang mindset bahwa masuk satu, keluar satu gitu. Jangan semuanya pengen disimpan semua, nanti nggak cukup rumahnya gitu. Nah, udah gitu kalau misalkan kebanyakan barang juga biasanya akan menimbulkan stres ya. Jadi kita karena barang berlebih itu kan kayak apa ya, sesuatu yang abstrak, mosaik gitu ya. Bentuknya beda-beda, warnanya beda-beda, semua abrek jadi satu ruangan, itu akan menimbulkan stres di diri kita juga gitu. Jadi mungkin kita perlu melatih cara melepaskan rasa sayang terhadap suatu barang dan juga mindfulness tentang ruang yang kita punya untuk menyimpan barang gitu sih. Itu yang agak Sisanya susah juga ya Mbak ya? iya, rata-rata orang masalahnya di situ, sayang kalau enggak kayak barangnya banyak tapi rumahnya mungil gitu kan. Ruangannya nggak luas gitu. Nah itu sih, saya juga mengalami di mana masa-masa masih punya mindset kayak gitu sih, kayak sayang dan juga ruangannya kecil tapi pengen pengen punya barang banyak. Kan pernah ngekos juga ya, biasanya anak-anak kos tuh ngerti banget rasanya pengen punya semuanya tapi ruangannya cuman sepetak itu gitu kan. Nah
memang pasti akan butuh proses, nggak apa-apa pelan-pelan. Saya juga, sampai di titik bisa, menerapkan minimalism juga butuh waktu sekitar 3 sampai 4 tahun baru bisa melepaskan perasaan sayang dan juga mindfulness soal ruangan gitu. Jadi nggak apa-apa, take it easy, pelan-pelan, take your time. Jadi nggak harus besok langsung rapih, pasti butuh waktu, nggak apa-apa sampai misalkan butuh setahun lebih, nggak apa-apa, yang penting setiap hari ada progresnya, setidaknya di isi kepala kita sendiri, gitu. Jadi memang kita perlu waktu ya intinya ya? Iya, Nggak apa-apa. iya, karena itu sebuah perjalanan juga sih, itu journey gitu kan. Jujur. Jadi berarti Mawar juga dulu pasti susah ya Mbak ya, terus makin ke sini baru bisa ya, 3-4 tahun ya katanya. Iya, Lumayan, Mbak. dari kuliah itu ya, udah mulai mikir-mikir gitu kan. Biasa kan kalau anak kuliah itu kan pengennya ganti-ganti baju gitu kan, ganti-ganti tas, ganti-ganti pakaian. Awalnya itu sebenarnya lebih ke ekonomi ya. Jadi kayak misalkan pengen beli sepatu baru, cuman uangnya nggak cukup gitu kan. Terus akhirnya kepikiran buat pre-love sepatu yang ada gitu kan, yang lama dijualin dulu. Terus dapat uang kan, baru dibuat beli sepatu yang baru. Terus dari situ baru ngerasain, oh iya juga ya kalau misalkan masuk satu keluar satu, ruangannya juga jadi nggak penuh gitu. Nah awalnya dari situ terus jadi keterusan, sedikit-sedikit mulai pre-love-in baju gitu kan, yang sekiranya udah nggak dipakai lagi. Dan ternyata emang dengan cara seperti itu bisa bikin ruangan tuh lebih efektif apa-apanya. Karena semua yang ada di dalam ruangan tuh benar-benar kepake, dan juga hampir nggak ada yang nggak kepake gitu. Jadi efektif gitu, jadi ideal hidupnya gitu. Oh, jadi ini bisa banget ya ditiru. Nah, nanti bunda-bunda yang kebanyakan barang bisa di pre-love baru beli lagi gitu ya Mbak ya. Jadi Iya, nggak numpuk gitu. betul. Kalau misalkan memang biasanya kalau sayang itu kan karena sebagian orang sih ada yang mikirnya kayak, iya nih udah mahal belinya, masa sih dikasih ke orang langsung gitu kan. Nah, nggak apa-apa di pre-love aja, banyak kok Instagram yang khusus pre-love ya, udah punya follower banyak gitu, terus kita titip jual, mungkin kita bayar satu foto 10.000, saya juga dulu kayak gitu, bayar satu foto 10.000, terus bisa jual-jualin barang-barang yang kita punya bekas gitu. Lagi break ya Mbak Tis. Maaf ya Mbak ya. Ya, nggak apa-apa. Lalu nih yang pasti banyak masalah itu cara konsisten Mbak. Mungkin Mbak Mawar ada tips biar konsisten gitu. Nah, konsisten itu juga sebenarnya sebuah perjalanan ya, nggak langsung kita satu hari kepikiran pengen beberes dan minimalis gitu kan, tapi langsung besoknya bisa seterusnya dalam bertahun-tahun kita bisa konsisten setiap hari. Itu juga sebuah perjalanan gitu. Yang penting kalau misalkan awal dari pencapaian sebuah konsistensi itu adalah jangan jadikan suatu pekerjaan itu adalah beban gitu. Jadi mulai pelan-pelan dulu, misalkan beberes ya. Kebanyakan orang tuh sulit untuk konsisten itu karena banyak banget yang ingin dikerjakan dalam satu waktu, sehingga kayak merasa, oh beban banget nih mau ngerjain ini, bakalan capek banget nanti, bakalan butuh waktu banyak banget, males gitu kan. Nah, jangan semua pengen dikerjakan sekarang gitu. Misalkan memang ada banyak yang ingin dikerjakan, itu teman-teman bisa catat dulu, dibikin jadwal. Jangan semua langsung ingin dikerjakan dalam satu waktu. Catat misalkan, oh ya aku pengen beberes lemari, sama pengen beberes dapur, pengen beberes ruang tamu. Kalau misalkan kita mikirnya satu hari harus selesai, itu pasti akan jadi beban dan sulit untuk konsisten karena otak kita udah mikirnya ini adalah sebuah pekerjaan yang berat gitu. Nah, intinya adalah kita bikin semua pekerjaan itu menjadi ringan, di mana kita list dulu kan tadi udah ditulis apa aja yang mau dikerjakan, terus ya udah oke, hari ini aku mau beresin lemari setengah aja, nggak usah semuanya dulu. Karena kan sebagian orang mungkin bajunya banyak banget ya, jadi bisa kerjakan mungkin satu area dulu, nggak harus semua area langsung selesai gitu. Nah, dikit-dikit aja nanti lama-lama bisa rapi semua dan karena kita mikirnya oh enggak beberes, enggak beban kok,
paling cuma 10 menit, 15 menit, setengah jam sehari. Ya udah, jadi nanti lama-lama jadi habit, nanti lama-lama bisa konsisten gitu. Gitu sih Mbak Tiwi. Ya, jadi dari dikit sedikit terus jangan pikir kalau itu beban ya Mbak ya. Iya, betul. Nah, kalau bagusnya itu kalau beberes skala besar itu berapa hari sekali atau berapa minggu sekali Mbak? Beberes skala besar ya? Mm-mm. Beberes total itu nggak ada patokannya, sebenarnya nggak ada patokan harus berapa lama sekali, karena setiap orang itu kan jumlah barang yang dimiliki kan berbeda-beda dan juga kebutuhannya berbeda-beda. Ada yang barangnya dikit banget, mungkin setahun atau 2 tahun sekali cukup gitu kan untuk evaluasi barangnya gitu kan. Tapi kalau misalkan punya barangnya banyak banget, mungkin bisa dilakukan lebih sering, tapi sedikit-sedikit gitu. Jadi karena kalau misalkan barangnya banyak banget dan langsung dikerjakan semua sehari, nanti itu kayak yang aku bilang tadi, berasa jadi beban banget gitu, takutnya gitu. Jadi Nggak dilihat ada juga patokannya. skala barangnya berapa ya? Iya, sesuai kemampuan gitu. Oh ya, sesuai. Ada pertanyaan nih dari Bunda Sari. Preload Ya. sistem titip itu hitungannya gimana ya? Oh iya, kalau pre-love yang sistem titip itu biasanya jadi misalkan ada Instagram yang followernya banyak ya, itu biasanya menerapkan misalkan kita pengen jual suatu barang nih, second gitu kan, kita tinggal fotoin barangnya, terus kalau pengen di-post di akun itu nanti kita bayar sesuai dengan yang disepakati. Misalkan satu foto 10.000 atau 5.000 atau 15.000 itu macam-macam. Jadi kita kayak biaya iklan lah istilahnya gitu. Ada banyak kok di Instagram. Kalau aku sih dulu di Pre-Love Ibu. Aku sih lupa, tapi tanda-tandanya maksudnya kayak ada underscore atau enggak, aku lupa. Cuman di @preloveibu di Instagram itu juga kalau nggak salah 10.000 sih dulu per foto. Jadi di situ followernya lumayan banyak juga. Jadi misalkan kita ngepost tuh kemungkinan terjualnya tuh lebih cepat dan lebih tinggi gitu. Oh, jadi nanti sistemnya itu kita titip foto, terus nanti Ya, titip hubungi foto. yang nitip itu. Ya, Gitu. atau Jadi langsung gitu ya nanti. nanti pembayarannya bisa langsung ke kitanya, atau bisa juga kalau misalkan barangnya mahal gitu pakai rekening bersama, kayak istilahnya dia jadi kayak Shopee-nya gitu. Dia nampung uangnya dulu si Pre-Love ibunya itu. Sampai barangnya datang baru uangnya ditransfer ke kita gitu. Oh gitu. Lebih aman juga ya Mbak ya kalau kayak gitu ya. Atau lewat Shopee juga bisa, misalkan kita mau pre-love barang, suka ada kok, saya juga pernah jual sepatu pre-love gitu ya, second tuh laku juga kok di Shopee, ada aja yang mau beli gitu. Ya, Soalnya lebih gede Shopee mungkin ya sih. daripada Instagram ya. Udah terkenal. Ya udah terkenal buat belanja gitu. Ya silakan bunda-bunda yang masih punya pertanyaan boleh ya. Mau open mic atau open kamera juga boleh banget ya Mbak. Ya boleh, kita sekalian kenalan langsung gitu ya. Mbak, untuk menaik storage nih, daripada beli itu kan kita mungkin bisa pakai kardus atau apa aja yang ada gitu ya. Kriteria tertentu nggak Mbak, maksudnya atau syarat tertentu biar barang itu bisa dijadikan storage gitu? Kalau kriteria sebenarnya yang penting dia wadah aja sih sebenarnya, nggak ada kriteria khusus ya. Cuman kalau misalkan storage yang kita peruntukkan untuk dapur mungkin bisa dipertimbangkan untuk bahan-bahan yang tahan air gitu. Contohnya plastik, jangan pakai kardus karena takutnya kalau kena air atau lembab gitu kan berjamur gitu atau rusak gitu. Gitu sih, paling itu sih, kalau misalkan pakaian kan pakai kardus nggak apa-apa. Kecuali emang lokasinya lembab, itu kalau bisa jangan pakai kardus sih, tetepan pakai yang bahan plastik gitu. Kalau aku sih pernahnya pakai kardus, pernah ya untuk pakaian. Pernah juga pakai pakai apa, tahu dessert box nggak Mbak Tiwi? Jadi kayak makanan, toples makanan, iya kan, dessert box itu juga plastiknya itu bisa dipakai untuk storage juga.
gitu. Jadi banyak sekali barang-barang yang sebenarnya kita bisa gunakan ulang untuk storage. Jadi nggak terlalu harus beli gitu. Atau mungkin kayak teman-teman kemarin ada yang nanya ke saya gitu kan, dia punya food container berlebih gitu. Nah, itu sebenarnya juga bisa daripada menu-menuin ruangan kan buat sekedar menyimpan food container, itu bisa juga dialih fungsikan buat storage juga, misalkan buat di lemari atau buat di dapur, dimanapun bisa asal bisa memenuhi ukurannya, itu bisa dipakai gitu, daripada nganggur gitu kan. Oh iya, kita lanjut sebentar. Pertanyaan dari Bunda Sari. Jika buku Ya. bekas punya referensi untuk preload sistem titip? Sebenarnya kalau buku sih sama kayak pakaian dan yang lainnya ya. Misalkan kita post pun pasti ada aja yang mau kalau misalkan kayak bentuknya emang buku-buku populer ya kayak novel atau buku-buku pengetahuan umum gitu ya. Kalau misalkan kayak buku pelajaran yang emang nggak bisa dipakai sama orang lain, misalkan kayak buku LKS yang diisi misalkan kalau anak belajar tuh ngisi di bukunya, nah itu tuh biasanya kan emang nggak bisa ya dijual ke orang lain. Nah alternatifnya mungkin diloakin sih. Nah itu juga ya walaupun mungkin emang nggak seberapa sih dapat uangnya, cuman lumayan kan daripada nggak sama sekali, masih bisa dapat uang walaupun cuman bisa buat apa ya, beli plastik atau beli ngisi ulang tabung gas lumayan. Saya lumayan loh pernah ngeloakin kertas tuh bisa buat itu, buat beli tabung gas gitu. Berarti lumayan juga ya Mbak dapatnya? Ya, tapi waktu itu Per emang kilo banyak gitu ya? banget sih. Waktu itu emang pas lagi beberes total banget kan Mbak Tiwi di rumah mertua, karena rumah mertua tuh dulunya sebelumnya nggak pernah ya jarang lah dibersihin setelah, mertua nggak ada itu karena anaknya cowok semua jadi nggak ada yang beberes. Nah, waktu abis nikah itu kan saya mulai tinggal di rumah mertua, terus habis itu mulai beberes tuh ternyata banyak banget barang-barang yang sebenarnya udah nggak digunakan, tapi ya udah nggak digunakan dan ya nggak tahu mau buat apa. Akhirnya kesepakatan diloakin ternyata lumayan juga, waktu itu sampai bahkan dapat 150-an ribu gitu, karena barangnya banyak dan macam-macam. Ada kompor segala waktu itu dulu. Jadi mending diluakin juga bisa ternyata ya? Iya, kalau misalkan udah nggak tahu mau dijual kemana, bisa pilih alternatif diloakin gitu sih. Iya. Ada pertanyaan nih dari Bunda Widi, referensi buku tentang minimalisme atau tentang beberes yang direkomendasikan Kak Mawar selain Marie Kondo? Kalau buku itu sebenarnya aku nggak terlalu banyak baca ya. Cuman kalau aku referensinya lebih ke dokumenter. Di Netflix itu aku nonton yang Fumio Sasaki itu sih, itu sangat menginspirasi sih untuk jadi minimalism. Dia tuh cerita bagaimana dia mencapai kehidupannya yang ideal melalui barangnya yang sangat sedikit gitu. Dia bahkan bisa menghitung barangnya ada berapa di dalam rumah dan temannya itu pernah menghitung bahwa barang yang ada di rumahnya itu tuh nggak nyampe 200 kalau nggak salah dan itu tuh membuat dia, hidup, lebih ideal gitu. Jadi kayak sangat-sangat efektif. Dia less stresnya tuh berkurang jauh gitu, gara-gara dia menerapkan, minimalism gitu. Lebih ke ini sih, nonton dokumenter di Netflix gitu. Mungkin teman-teman juga bisa ikutan nonton yang ada di Netflix ya. Siapa tadi Mbak? Boleh ditulis mungkin? Fumio Sasaki. Oh iya, Fumio. judulnya aku lupa sih, cuman bisa di-search aja di Netflix-nya Fumio Sasaki gitu ya. Oh, Fumio. Maaf. Ya. Ya. Udah. Oh ya, Bunda-bunda masih ada pertanyaan kah? Mbak, kita perlu bikin jadwal kayak harian gitu nggak sih? Kalau menurut Mbak Mawar? Untuk beberes ya. Kalau misalkan untuk jadwal harian itu sebenarnya tergantung kepada orangnya. Apakah orangnya misalkan aku nih orangnya mungkin suka random gitu kan, suka nggak tahu mau ngapain di satu hari itu gitu kan. Nah itu perlu sih menurut aku buat
bikin jadwal harian gitu ya, biar setiap harinya tuh udah tahu mau ngapain dan kapan gitu mengerjakannya gitu. Tapi ya itu prosesnya adalah sebenarnya kalau untuk membuat jadwal itu ada di hari terakhir ya, cuman kita spill dulu di sini nggak apa-apa. Jadi prosesnya adalah ketika mau bikin jadwal, kita tentukan dulu aktivitas utama kita sehari-hari yang nggak bisa diganggu gugat itu apa. Misalkan kalau pagi kita nganter anak sekolah itu kan nggak bisa diganggu gugat ya, nggak bisa diundurin atau nggak bisa dimajuin. Atau mungkin juga berangkat kerja bagi yang bekerja gitu. Nah, misalkan kita udah tahu dari jam berapa kita sibuknya gitu kan, misalkan jam 7 pagi sampai jam 5 sore. Nah, berarti kan waktu untuk beberes itu ada di luar jam itu. Nah, kita bisa pilih mau beberesnya itu apakah pagi atau malam. Nah, kalau bisa dikompromikan juga dengan anggota keluarga yang misalkan suami atau anak yang lain gitu kan, atau mungkin mertua atau orang tua atau saudara gitu kan yang tinggal di rumah itu. Diskusikan bahwa, "Oh, aku bisanya beberes jam sekian sampai jam sekian," gitu. Kalau bisa sekalian bagi tugas juga. Nah, kalau udah Nah, kalau udah, kita catat tuh di sela-sela waktu itu tuh kita bisanya ngerjain apa, misalkan nyapu atau ngepel atau beberes bagian rumah tertentu gitu sih. Kalau bikin jadwal prosesnya kita harus tahu dulu, jam kosong kita, setelah itu baru kita tentukan kita mau beberes apa gitu. Nah, ini ada yang tanya ya, Iya, tadi ada dari yang bilang ya suka buat jadwal iya. tapi suka ambiar sama rebahan, scrolling medsos, terus ketiduran, udahnya nyesel kenapa nggak selesai beberesnya. Nah, itu sebenarnya saya banget sih. Sampai sekarang juga masih Sama sering ini kayak saya gitu. juga nih. Tapi iya, but it's okay gitu. Kita semua manusia, kita semua butuh hiburan gitu. Jangan sepanang-sepanang banget sesekali harinya ambiar, nggak apa-apa. Ambiar itu kan manusiawi ya. Jadi, nah tipsnya kalau misalkan emang suka lupa gara-gara scrolling sosmed, apalagi sekarang ada TikTok ya, menarik banget kan TikTok itu, bikin lupa waktu. Nah, kita bikin alarm aja di HP gitu, sambil kita bikin to do list di HP gitu kan. Apa yang harus kita kerjain dan jam berapa, kita benar-benar bikin alarmnya gitu kan, buat setting diri kita bahwa, "Oh, ini ada yang harus kita kerjain loh," gitu. Kalau misalkan emang gangguannya dari HP kan ya berarti kita bisa bikin pengingat di HP juga biar, pas kita lagi lupa waktu dengan HP, HP-nya juga ngingetin gitu. Gitu sih. Terus ini, ada pertanyaan juga ya dari Mbak Sari ya. Kalian ya Mbak Tiwi ya? Tak bacain aja. Iya, iya silakan. Nah, ini saat beberes melibatkan anak tingkat SMP sebaiknya bagaimana? Karena mulai suka dengan K-pop. Nah, mulai suka dengan K-pop kayak adekku banget nih. Iya, kalau anak SMP itu kan sebenarnya lebih cenderung susah banget dibilangin gitu ya, mulai dari kelas 4, kelas 5, pokoknya udah mulai punya keinginan sendiri tuh, udah mulai susah banget dibilangin beberes sama ibunya. Kadang kalau kita suruh nyapu atau apa, biasanya nolak gitu kan. Nah, itu nggak apa-apa sih, kita ikutin alurnya aja dia sukanya apa. Misalkan ternyata memang dia sukanya K-pop gitu kan, ya kita deketin, kita juga mulai belajarlah, kita sukai juga dunianya dia K-pop gitu kan. Terus kita ajak tuh kalau bisa ya, ini sebenarnya harus proaktif dari ibunya juga sih, harus super sabar dan super apa ya, kita, cari cara lah gitu ya. Misalkan dia sukanya K-pop kan berarti dia suka semua hal tentang Korea ya rata-rata gitu. Mungkin kita cari rumah-rumah artis Korea yang emang terlihat rapi gitu kan. Terus kita fasilitasi dia dengan ya kita setting rumah kita juga dengan ala-ala Korea gitu. Jadi dia kayak berasa, "Oh iya aku lagi di deket dengan idol aku," gitu kan, deket sama idola aku gitu kan, berasa semakin mendekati idolanya. Jadi kayak dia juga nggak terlalu berasa beban gitu karena dia melakukan apa yang dia sukai gitu, mendekati idolanya K-pop gitu. Nah, ini memang kita sih harus proaktif ke anaknya, nggak bisa selalu anak yang ngikutin kita gitu, bakalan berantem sih kayaknya kalau misalkan anaknya udah gede. Gitu sih, Mbak, Nah ini nih, ada mhm. hubungannya nggak sih Mbak? Maksudnya kalau anak diajak beberes sama enggak itu tuh biasanya ada pengaruhnya nggak?
Nah, sebenarnya kalau anak diajak beberes atau enggak dari sisi kitanya nih, dari sisi kitanya kalau misalkan anak lebih terbiasa untuk beberes, kita sangat-sangat terbantukan dalam mengurus rumah. Toh rumah ini kan juga yang menempati nggak hanya aku doang, tapi nggak hanya kita sebagai ibu, tapi juga anak dan juga suami gitu. Jadi sebaiknya memang setiap anggota keluarga itu sadar akan barangnya masing-masing gitu kan. Nah, yang kedua dari sisi si anaknya, kalau dia bisa beberes, dia itu sudah bersiap untuk masa depan ketika dia udah dewasa dan dia udah nggak bergantung sama orang tuanya lagi. Jadi kalau misalkan dia udah hidup sendiri, udah berkeluarga, dia sudah tahu harus melakukan apa di hidupnya dan melakukan apa di rumahnya gitu. Sebenarnya untungnya dua-duanya, cuman mungkin anak itu lebih nggak menyadari hal itu. Nah, tantangannya untuk orang-orang yang mengajari beberes ketika anak sudah besar kayak yang tadi ya SMP gitu, pasti bakalan lebih susah karena dia belum terbiasa gitu. Nah, kita siasatin dengan kita deketin dengan cara kita juga belajar dengan hal-hal yang dia sukai gitu. Misalkan K-pop atau mungkin suka yang ke barat-baratan, kita bisa belajar tentang Kim Kardashian gitu ya, kalau misalkan yang suka ke barat-baratan dan lain sebagainya. Nah, kalau anak-anak masih kecil gitu, lebih ke kita kasih, kebiasaan gitu dari kecil ya. Nggak cuma kita biasakan, tapi juga kita contohkan gitu, karena anak itu pasti akan meniru apa yang dilakukan orang tuanya. Jangan sampai kita bilang, "Ayo yuk kita beres-beres," tapi ibunya hanya rebahan, ibunya cuma nyuruh-nyuruh ART, jangan sampai seperti itu, karena pasti nanti gedenya juga ujung-ujungnya si anak jadi kayak, "Apaan sih ibu kok nyuruh-nyuruh padahal ibu kok nyuruh-nyuruh aku padahal ibu aja nggak pernah bersihin sendiri," kayak gitu. Nanti takutnya kayak gitu sih. Jadi kita Sebenarnya kita kasih kan mendidik contoh ya. anak heeh, kita kasih contoh, sebenarnya kita kan mendidik anak juga sebenarnya lebih ke mempersiapkan, dia untuk menghadapi, kehidupan secara mandiri gitu. Mhm. Ya. Saya lanjut pertanyaan dulu ya Mhm dari Bunda Eti. mhm. Mana yang lebih baik? Apakah beberes berdasarkan kategori atau berdasarkan ruangan? Nah, sebenarnya, kalau dilihat yang mana sih yang lebih penting, itu sebenarnya penting semua, cuman, lebih ke kalau misalkan kita beberes ruangan itu pasti, kita akan mikir ke per kategori. Jadi misalkan ruangan A, misalkan per kategori itu, oh bisa beda-beda ruangan gitu ya. Sebenarnya lebih ke kategori sih kalau aku ya. Kenapa? Karena, biar kita bisa fokus. Misalkan baju, baju bisa jadi ruangannya ada di ruangan A, B, C gitu kan. Tapi, kalau misalkan, kita fokusnya ke beda-beda kategori, takutnya kita jadi buyar gitu. Kita, lebih baik, kita fokuskan kepada satu kategori dulu. Misalkan kita beberes baju, ya udah kita beresin baju di, semua ruangan, baru kita pindah ke kategori lainnya. Tapi sebenarnya itu juga akan menjadi preferensi orang, yang berbeda-beda. Misalkan ada juga yang pengennya fokus ke satu kategori, ada juga yang, fokusnya ke satu ruangan. Eee, Kayak suami aku nih, kalau suami aku dia lebih suka fokus ke satu ruangan. Jadi misalkan kita beberes ruangan ya, fokus di satu ruangan mulai dari kategori baju, semuanya, baju, ruang TV, di kamar itu kan ada ruang TV-nya ya, kalau kalau kita. Jadi kayak, eee, dari baju, kosmetik, apa segala macam dia beresin semua yang ada di ruang itu, baru dia pindah ke, ruangan yang lainnya. Sedangkan kalau aku sukanya sih, per kategori ya, misalkan beberes dari, kotoran, aku sukanya bersihin semuanya dulu, terus kalau misalkan ada pakaian di ruangan lain, aku juga beresin sekalian pakaian lain biar, terfokus gitu. Ya sebenarnya itu lebih ke preferensi sih, gitu sih, Mbak. Ya, ini Bunda Ati sharing. Mau beberes Mhm. kebanyakan nundanya, mau ngerjain PR dari beberes aja belum dikerjain. Akhirnya sekarang numpuk nih belum dikerjain. Mulai aja dulu Bunda, mungkin gitu ya. Iya, heeh, yang penting mulai aja dulu, nggak apa-apa sedikit-sedikit, yang penting ada niatnya. Karena ngeberes itu memang sebuah perjalanan, kayak saya pun nggak bisa langsung besok langsung rapi, pasti kalau misalkan beberes tuh,
pasti akan butuh waktu dan bisa minimalism pun butuh waktu yang cukup panjang 2 sampai 3 tahun sampai bahkan 4 tahun dan sekarang pun masih belajar dan itu sebuah perjalanan yang, teman-teman, harus jalani gitu. Memang langkahnya nggak bisa langsung besok terapi sih, nggak apa-apa kalau misalkan masih ingin menunda, tapi yang penting mulai aja dulu, yang penting punya niat dulu itu sudah bagus sih, sudah bisa diapresiasi. Sebenarnya kayak teman-teman ikut kelas ini juga udah langkah yang cukup besar ya, Mbak Tiwi ya, karena udah ada niatnya berarti gitu. Iya, niatnya udah lumayan gede ya Mbak, ikut Mhm kelas berbayar mhm. gitu. Iya, sampai ikut kelas yang Lanjut berbayar gitu. pertanyaan iya, Mhm ada pertanyaan dari Kak mhm Sari, melipat baju versus mhm. menggantung baju. Apa punya tips khusus? Ya, kalau, mana sih yang lebih dipilih melipat baju atau menggantung baju? Kalau aku lebih pilih melipat baju. Kenapa? Kalau menggantung baju itu cenderung lebih butuh, lokasi yang lebih luas gitu kan. Tapi kalau misalkan memang ada baju yang harus digantung, itu, aku pilih baju-baju yang emang benar-benar harus digantung. Contoh baju kondangan gitu ya, biasanya kalau dilipat-lipat juga mungkin rusak atau lain sebagainya, atau seragam yang sudah disetrika, itu mau nggak mau kan kita gantung biar nggak, kusut lagi gitu ya. Nah itu benar-benar ya pokoknya benar-benar barang-barang yang, baju yang digantung itu tuh hanya baju-baju tertentu aja dan, aku benar-benar aku minimalisir. Selama baju tersebut masih bisa dilipat, aku akan masukin ke lemari khusus untuk, baju-baju yang dilipat gitu. Dan itu cara melipatnya, kalau untuk cara melipatnya itu bisa pantengin di IG ya, di IG juga udah aku upload beberapa cara melipat pakaian, gimana caranya biar tetap rapi. Eee, jadi, kalau misalkan melipat baju juga, ya itu tadi, selain lebih rapi juga ini ya, nggak terlalu butuh storage yang nggak terlalu butuh lokasi yang lebih luas. Jadi misalkan lokasinya terbatas, lemarinya kecil pun bisa muat baju banyak banget gitu. Lanjut dari Kak Eti, kalau baju dilipat suka menimbulkan bekas-bekas lipatan, jadi kadang harus disetrika Mhm lagi biar rapi. mhm. Nah, ini adalah salah satu permasalahan ya, permasalahan, orang-orang yang harus rapih gitu. Sebenarnya rapi itu enggak baik ya, karena dia kan ingin presentable. Dia pengen tampil baik di depan orang-orang. Cuman, satu, ribet aja sih kalau menurut aku gitu. Jadi kalau aku lebih pilih, pakaian-pakaian yang kalau misalkan dilipat itu nggak terlalu, nggak bakalan kusut gitu. Nanti ada di hari ini harusnya, hari ini aku, mau share, cara berbenah pakaian ya, dan itu akan di-share juga bahan-bahan apa sih yang kalau misalkan dilipat itu nggak menimbulkan kerutan atau nggak bakalan kusut. Nah, jadi kalau misalkan dilipat pun masih aman-aman banget untuk dipakai, walaupun nggak disetrika gitu. Nah, saya pun kalau misalkan mau pakai baju ya bener-bener cuman, baju-baju yang harus disetrika, misalkan hari ini mau pakai baju dan kebetulan emang kusut banget, nah baru aku nyetrika. Nah, kalau misalkan nggak terlalu kusut sih aku tetap pakai-pakai aja sih. Toh baju-bajuku juga sekarang, kayak rajut gitu kan nggak terlalu kusut ya, jadi nggak terlalu banyak nyetrika sih, gitu sih teman-teman. Jadi disiasatin ya. Dari bahannya juga ya, berpengaruh berarti ya Mbak. Mhm mhm mhm, betul. Kalau di luar negeri tuh ada loh bahkan, baju yang, brand tertentu yang jual baju yang anti wrinkle. Jadi kalau dicuci atau dilipat itu dia nggak bakalan kusut gitu. Nah itu bisa jadi pilihan teman-teman juga buat dibeli ketika membutuhkan ya, biar kalau misalkan menyimpan baju itu nggak ribet gitu. Iya. Lebih hemat waktu juga, lebih hemat waktu, tenaga, energi. Mhm Saya lanjut ya. mhm Dari Kak Ati, awalnya saya juga lipat mhm Kak Mawar, tapi sekarang khusus mhm baju kerja digantung. Soalnya kalau mhm dilipat pas mau dipakai jadi kusut, jadi sekarang baju kerja buat dipakai seminggu mhm. udah aku siapin dan Mhm. gantung. Ya itu aku Gitu juga saja. setuju sih, heeh, betul. Kalau itu udah bener sih menurut aku ya, karena kalau baju kerja, kalau baju-baju untuk bekerja, untuk aktivitas utama itu kan biasanya kita butuh efektivitas waktu yang sangat tinggi gitu ya. Jadi nggak apa-apa disetrika sekalian dan digantung, itu, masih diperkenankan menurut aku ya.
karena biar waktu kita lebih efektif juga gitu. Nih, pertanyaan dari Kak Sari, setrika manual versus setrika uap. Punya referensi produk yang terbukti anti kusut? Nah, kalau setrika manual versus setrika uap, kalau saya sih lebih suka setrika manual karena lebih cepet ngerapihinnya ya. Jadi kayak kusut-kusut tuh cepet banget hilangnya. Cuman emang kalau pakai setrika uap itu kayak lebih simpel aja makainya, bisa sambil duduk, bisa sambil berdiri gitu ya. Tapi kelemahannya adalah wattnya gede juga kalau setrika uap. Jadi kalau sampai sekarang sih saya masih prefer setrika yang manual. Kalau misalkan Bunda punya budget lebih dan juga watt rumahnya besar, itu boleh banget pakai setrika uap karena lebih simpel aja sih menurutku pakainya. Jadi lebih ke preferensi juga yaitu. Nah, kalau referensi produk yang terbukti anti kusut ini maksudnya dari jenis kainnya atau apa ya? Bunda Sari bisa disebutin kali ya, aku agak bingung dengan pertanyaannya. Referensi Lebih produk ke yang merek terbukti. sih, Kak. Lebih ke apa? Lo merek tertentu. Merek pakaian maksudnya ya? Mereknya setrikanya yang bisa direferensi. Merek setrika, sebenarnya kalau setrika itu sembarang sih, aku kalau misalkan milih jenis setrika itu lebih ke brand-nya aja sih, karena kadang beda brand itu awetnya beda. Nah, kalau ini sih, kalau aku sih pakai Philips ya, tapi setrika-setrika yang lain juga kualitasnya hampir mirip-mirip dan nggak beda jauh ya. Kalau misalkan pengen tahu referensi produk setrika itu biasanya nanti aku share di Instagram, jadi bisa pantengin story ya. Story biasanya aku share di situ, share link-link produk-produk yang recommended buat beberes gitu. Biasanya aku share di IG, jadi bisa pantengin IG aja gitu. Jadi jangan lupa di follow ya IG-nya Mbak Mawar, Ya. Beberes Pintar. Beberes Pintar. Nah, iya betul nih, panasnya nih cordless, bantu banget bisa manual, bisa uap. Nah, ini juga aku rekomen sih, tapi mungkin harus menyediakan budget yang lebih ya, dan juga listrik, kalau listrik sih harusnya enggak ya, karena dicas. Budget kalau yang punya budget lebih, ini bisa jadi pilihan nih Panasonic cordless, karena lebih simpel ya, nggak ada kabelnya, jadi kita bisa bergerak bebas kemana aja, dan juga dia bisa uap juga, jadi bisa pilih kalau lagi pengen uap bisa pilih uap, kalau misalkan lagi pengen biasa ya bisa dibikin manual gitu. Tapi memang lumayan harganya ya Mbak. Ya, cuman harganya emang lumayan sih, beberapa kali lipat lah sama setrika manual. Tapi maksudnya itu bisa ya investasi gitu ya? Ya, sebenarnya kalau misalkan kita pengen beberes dengan cepat, itu kalau misalkan ada budgetnya itu gampang banget Mbak Tiwi. Kita bisa beli alat vakum yang sekaligus bisa ngepel juga gitu kan. Cuman emang budgetnya emang harus merogoh kocek lebih dalam ya, karena yang kayak gitu-gitu biasanya harganya juga berjuta-juta ya. Kalau misalkan terbatas bisa sambil nabung dulu. Tapi emang kalau misalkan beberes, kalau pengen cepat, kalau ada budgetnya, monggo silahkan beli, investasikan uangnya untuk alat-alat produk-produk yang lebih mahal gitu. Iya, mahal tapi fungsinya lumayan ya. Iya, nah ini nih Kak Jana. Bunda Janati bilang, iya, dan ringan banget, ya investasi apalagi pas nggak ada ART. Nah, saya setuju nih, karena kita zaman sekarang nggak bisa bergantung selalu kepada ART ya, karena sekarang carinya susah banget, dan kalau misalkan ketemu pun lumayan biayanya gitu. Jadi kalau bisa kenapa enggak kita nggak pakai ART. Nah, mungkin barang-barang tadi ya, kayak tadi setrika yang cordless atau mungkin alat pel yang bisa sekalian vakum, nah itu tuh juga bisa menggantikan fungsi ART. Jadi kita pekerjaannya lebih mudah tapi tanpa ART gitu. Wah, seru ya kita sharingnya. Nah, Bunda masih ada pertanyaan, silakan. Mumpung kita ketemu langsung, jadi bisa langsung dijawab ya, nggak nunggu. Dari Kak Dinda, menurut kakak beberes rumah yang paling efektif itu dikerjakan dari mana dulu ya?
Beberes rumah yang paling efektif itu dikerjakan dari mana dulu ya. Nah, beberes itu paling saya rekomendasikan adalah beberes dimulai dari area yang menurut kita paling mudah untuk dikerjakan. Setiap orang kan punya barang yang berbeda-beda dan jenisnya berbeda-beda. Jadi kita nggak bisa bilang, oh mungkin paling efektif itu dimulai dari baju. Bisa jadi ternyata dia bajunya banyak banget dan itu bikin dia pusing dan itu nggak akan efektif menurut saya gitu. Nah, bisa dimulai dari yang paling simpel kalau saya pribadi. Kalau misalkan tanya aku pribadi itu paling mudah itu dari kosmetik dan juga obat-obatan pribadi. Nah, itu menurutku sangat mudah dan nggak bikin saya pusing gitu. Baru selanjutnya kita pindah ke level yang lebih sulit, misalkan pakaian atau mungkin dapur gitu ya. Nanti kalau misalkan, nah kalau gudang itu kan rata-rata emang sulit banget ya karena barangnya random, berat-berat, berdebu, kotor, lain sebagainya. Nah gudang itu bisa ditaruh di paling terakhir dan kita bisa minta bantuan anggota keluarga yang lain ya buat beresin gitu, biar nggak terlalu berat di kita juga. Lanjut pertanyaannya Mbak Mawar. Perihal sapu, ada model sapu canggih. Apa itu efektif dan apa punya pengalaman pakai? Pernah pakai nggak? Nah, kalau sapu, kalau aku sih pernah pakai sapu biasa sama vakum. Kalau aku jujur pribadi lebih suka vakum. Kenapa? Karena kalau sapu itu debunya kan gampang balik lagi. Misalkan kena angin itu suka balik lagi ke tempat asalnya. Nah, kalau di vakum itu cenderung bersihnya tuh lebih lama gitu. Jadi kayak kadang tuh kalau misalkan pakai vakum seminggu 2 kali cukup dan debunya tuh nggak terlalu tebal gitu. Nah, kalau pakai sapu tuh kayak tiap hari banget atau bahkan sehari 2 kali harus disapu terus karena debunya gampang banget balik. Nah, kayak gitu sih kalau uh, sapu canggih itu apakah efektif? Itu menurutku efektif aja sih gitu. Jadi bisa diinvestasikan uangnya untuk ke situ. Lanjut pertanyaan dari Kak Janati. Maaf mungkin kelewatan, untuk kategori pakaian di lemari secara general dibagi menjadi kategori apa aja? Kategori untuk suami apa aja dan untuk anak-anak apa aja? Nah, kalau kategori secara general itu ini ya, secara general sih gampang aja, atasan, bawahan, dan pakaian dalam. Sama pakaian kerja gitu ya, dan kalau misalkan pakai hijab ya mungkin tambahin kategori hijab gitu ya. Untuk suami dan juga anak-anak juga sama sih secara general paling atasan, bawahan, atau one piece gitu ya, misalkan ada gamis atau yang lainnya, sama pakaian dalam. Nah, pakaian dalam itu termasuk, kaos kaki gitu, kaos dalam gitu ya semuanya. Gitu sih, secara umum sih paling cuma atasan, bawahan, pakaian dalam gitu. Dari Kak Dinda, Kak Mawar sendiri untuk penyimpanan obat seperti apa dan di mana? Oh iya, bentar. Saya izin ini ya, ngambil storage-nya dulu ya. Iya, silakan. Sambil nunggu Mbak Mawar datang, Bunda-bunda udah ngerjain PR belum? Ada yang udah ngerjain PR belum ya? Bunda Sari udah ngerjain PR? Belum Mbak Tiwi. Semangat Nah, ya. ini nih. Nanti dicicil. Nah, kalau aku nyimpen obat-obatan itu jadi satu sama kosmetik ya. Jadi sebelah-sebelahan gitu. Kosmetik sebelah kiri, obat-obatan sebelah kanan. Nah, untuk lemarinya aku kebetulan nggak bisa tunjukin soalnya suami lagi tidur di kamar. Mungkin aku bisa fotoin, nanti aku post di Instagram gitu ya. Jadi bisa dipantengin juga Instagramnya, nanti aku bisa post di situ untuk peletakannya gitu ya. Nah, untuk storage-nya itu tuh kayak gini aja. Ini aku beli di Mr. DIY, harganya kalau nggak salah 10.000. 10 atau 14.000 gitu. Pokoknya nggak nyampe 15.000. Nah, ini juga kebagi dua.
Kalau yang ini itu obat-obatan khusus yang emang aku minum untuk kebutuhan tertentu ya. Misalkan kayak kehamilan atau obat-obatan suami yang dia butuhkan sehari-hari. Nah, kalau yang ini tuh yang sifatnya general, jadi kayak vitamin C, vitamin D yang untuk sekedar daya tahan tubuh gitu, aku taruh di sini. Jadi kayak terpisah gitu ya. Yang ini yang obat random, yang ini obat khusus gitu. Nah, ini jadinya kalau misalkan udah di storage kayak gini tuh, setiap misalkan aku ngambil misalkan vitamin ini gitu ya, baliknya tuh gampang, kayak udah tahu di mana gitu kan, tinggal masukin aja udah selesai gitu. Dan nggak bingung karena kan kelihatan juga ya isinya apa aja, jadi kalau pas mengambil vitamin gitu udah nggak bingung yang mana karena barangnya semua kelihatan. Jadi gampang banget misalkan mau vitamin C udah tinggal ambil aja, kembaliin gitu. Ya, ada tutupnya nggak itu Mbak Mawar? Kalau aku sih nggak ada tutupnya karena obat-obatannya sendiri itu tuh semua udah ada seal-nya masing-masing ya. Kayak ini kan udah tertutup ya. Dan juga untuk obat-obatan yang kayak strip gini kan dia emang segel jadi kayak ya udah pasti aman lah, nggak ada tutupnya. Kecuali emang mungkin ada obat-obatan yang nggak ada bungkusnya, itu mungkin perlu wadah sendiri yang tertutup. Tapi kalau aku nggak sih, karena kan dia dimasukin lemari juga gitu, jadi nggak kelihatan sih dari luar. Jadi itu juga bisa pakai yang wadah-wadah twin wall gitu atau yang buat dessert-dessert gitu sama Iya, food bisa. container ya Mbak ya? Bisa, bekas toples makanan juga bisa, kotak biskuit juga bisa. Saya lanjut pertanyaan, rekomen apa Ya. untuk vakum mereknya? Vakum itu sebenarnya sembarang, tapi kalau aku boleh rekomen itu ada namanya Dirma. Dirma itu kalau misalkan untuk misalkan nyarinya vakum doang, itu Dirma itu harganya nggak terlalu mahal, 300 sampai 400 ribu itu udah dapat yang HEPA filter juga. Jadi dia bisa ngefilter debu sampai ke debu yang paling kecil. Nah, untuk tungau kasur juga dia bisa angkat juga ya. Jadi kayak lumayan gitu harga 300 sampai 400 ribu bisa bersihin sampai ke debu-debu yang paling kecil. Nah, kalau misalkan untuk yang mau sekalian pel itu bentar. Aku punya rekomendasi Tin Eco. Tin Eco itu memang ya harganya agak lebih mahal daripada yang lain gitu ya. Kalau yang lain itu kalau Tin Eco itu bisa sambil ngepel juga. Ada seri yang cuman vakum, tapi ada juga yang vakum sekaligus ngepel. Harganya mungkin sekitar 2 sampai 8 jutaan. Serinya macam-macam. Itu bisa dipilih ya sama teman-teman. Tapi dia bersih kok, bersih banget. Ada HEPA filternya juga, jadi bisa beneran bersihin sampai debu yang paling kecil. Cuman kalau misalkan sama orang yang suka gemes dan kurang percaya sama alat-alat begituan sih, kadang-kadang iya lebih suka ngepel pakai tangan yang manual gitu sih. Itu sebagian orang ya. Tapi kalau aku sih yang simple aja. Oh ya, karena ada yang tanya merek, mungkin nanti Mbak Mawar bisa share linknya ya. Oh iya, boleh. Bisa diketik merek tadi, oh ya. Bisa dibeli di Shopee, bisa ada kok, ada Shopee-nya semuanya. Merek Dirma atau Tin Eco. Nah, itu bisa dilihat-lihat di Shopee-nya ya. Ya, lanjut pertanyaan ya. Dari Bunda Eti, kalau habis lebaran suka banyak kaleng-kaleng bekas kue juga botol-botol bekas sirup. Harus digimanain ya biar manfaat, sedangkan saya bukan termasuk orang yang kreatif. Nah, kalau kaleng bekas kue itu sebenarnya bisa jadi storage sih. Bisa jadi tempat obat, bisa tempat kosmetik, atau bisa buat tempat bumbu dapur. Kalau nggak salah untuk PR yang hari kemarin itu kan aku ada contoh beberes ya, contoh beberes dapur mertua. Nah itu wadah bumbunya itu aku juga pakai kaleng nabati, ricis nabati itu. Jadi itu bisa digunakan ya. Nah kalau misalkan kayak botol bekas gitu, kalau misalkan memang udah nggak tahu banget nih mau diapain gitu kan, mau jadi storage juga nggak tahu harus dipecah atau harus dibelah kayak gimana. Nah, itu bisa diluakin aja sih, karena kan emang udah nggak tahu ya mau diapain, jadi lebih baik diuangkan saja. Gitu. Lumayan juga kalau diluakin biasanya sih ya Mbak ya.
Iya kan kaca bekas sirup gitu kan berat ya, jadi bisa kiloannya bisa lebih berat gitu. Iya. Silakan Bunda yang masih punya pertanyaan. Kita 10 menit lagi selesai loh Zoom-nya. Mungkin pertanyaannya udah selesai ya Mbak, nggak ada pertanyaan lagi ya. Ya Setelah mungkin ini ya. Mbak Mawar mau share materi ya? Iya, Jam 2. nanti ya jam 2. Mungkin kita tutup di sini sharing kita. Ada tambahan Mbak Mawar sebelum saya tutup? Enggak sih, cukup. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan lain bisa lewat grup ya. Nanti kita lanjut di grup diskusi ya. Ya, terima kasih untuk Mbak Mawar sharingnya. Terima kasih juga bunda-bunda semua yang sudah hadir di sharing kita siang ini. Sampai ketemu lagi di grup diskusi. Ya, sampai jumpa. Nanti recording saya kirim ya Bunda Janati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.